Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Faisal dari Universitas Lambung Mangkurat. Saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan meteorologi dan klimatologi. Yang pertama, ditinjau dari lingkup skala ruang dan waktu. Meteorologi dibagi menjadi dua, yaitu meteorologi mikro dan meteorologi meso. Yang pertama, saya akan menjelaskan meteorologi mikro. Meteorologi mikro adalah studi tentang fenomena atmosfer berumur pendek yang lebih kecil dari skala mesoscale sekitar 1 km atau kurang. Kedua cabang meteorologi ini kadang-kadang dikelompokkan menjadi meteorologi mesoscale dan mikroscale, dan bersama-sama mempelajari semua fenomena yang lebih kecil dari skala sinoptik, yaitu mereka mempelajari fitur-fitur yang lebih umumnya terlalu kecil untuk digambarkan pada peta cuaca. Ini termasuk embusan awan kecil dan umumnya sekilas dan fitur awan kecil lainnya. Meteorologi mikro mengontrol proses pencampuran dan pengenceran yang paling penting di atmosfer. Topik penting dalam meteorologi mikro meliputi perpindahan panas dan pertukaran gas antar tanah, tumbuhan, dan air, permukaan, dan atmosfer yang disebabkan oleh turbulensi dekat tanah. Mengukur proses transportasi ini melibatkan penggunaan menara mikrometeorologi. Variabel yang sering diukur atau diturunkan termasuk radiasi bersih, flux panas sensibel, flux panas selatan, penyimpanan panas tanah, dan flux gas jejak yang penting bagi atmosfer, biosfer, dan hidrosfer. Selanjutnya yaitu meteorologi meso. Studi tentang sistem cuaca yang lebih kecil dari sistem skala sinoptik tetapi lebih besar dari sistem kumulus skala mikro dan badai. Dimensi horizontal umumnya berkisar dan sekitar 5 km hingga beberapa ratus km. Contoh sistem cuaca mesoscale adalah angin laut, garis squall, dan kompleks konvektif mesoscale. Kecepatan vertikal seringkali sama atau melebihi kecepatan horizontal dalam sistem meteorologi mesoscale karena proses non-hidrostatik seperti percepatan apung dari kenaikan suhu atau percepatan melalui lintasan gunung yang sempit. Yang kedua, konsep iklim meliputi yang pertama ada iklim radiasi. Matahari memancarkan energi dalam bentuk radiasi matahari ke seluruh permukaan bumi sebagai sumber utama panas bumi. Jumlah radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi hanya sekitar 47%. Setiap tempat di permukaan bumi intensif penyinaran mataharinya berbeda-beda. Penyebabnya antara lain transportasi atmosfer, sudut pandang sinar matahari, jarak bumi dengan matahari, ketinggian termoat, jarak dan laut, relief muka bumi, dan pengaruh angin. Selanjutnya, iklim hipotetik adalah serangkaian lingkungan kerja di sekitar tempat kerja yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang dalam melaksanakan pekerjaan, dan iklim hipotetik juga adalah suatu data hak kebendaan atau suatu benda yang bergerak. Selanjutnya ada iklim tiruan. Adalah model sistem komputasi yang bekerja seperti sistem syarat biologis pada saat berhubungan dengan dunia luar. Iklim tiruan ini salah satu model untuk memperkirakan harga di masa datang memakai data deret waktu. Tiga hal yang sangat menentukan dalam sebuah iklim tiruan adalah pola rangkaian dalam jaringan yang sering dengan algoritma pelatihan dan persamaan fungsi untuk mengolah masukan yang akan diterima yang disebut fungsi aktivitas. Yang ketiga, waktu iklim meliputi yang pertama, iklim prasejarah. Pada masa transisi dan zaman Pleistosen atau zaman es 2,58 juta hingga 11
11.700 tahun lalu menuju zaman Holosen. 11.700 tahun lalu hingga sekarang, suhu permukaan bumi mengalami perubahan besar. Di periode fluktuatif ini, es di kutub mulai mencair dan level permukaan air laut meningkat. Hasilnya, pulau-pulau di Wales, daerah perairan di Indonesia bagian tengah, semakin mengecil dan terisolasi. Area ini juga mengalami perubahan vegetasi yang memaksa manusia di sana untuk beradaptasi dengan sumber daya makanan yang tersedia. Selanjutnya adalah iklim sejarah. Kemunculan istilah iklim tidak dapat dipisahkan dari paleoklimatologi. Paleoklimatologi adalah studi tentang iklim kuno karena pengamatan langsung iklim tidak tersedia sebelum abad ke-19. Paleoklimat disimpulkan dari variabel proksi iklim yang mencakup bukti non-biotik seperti endapan yang ditemukan di dasar danau atau inti es, dan bukti biotik seperti cincin pohon dan karang. Model iklim adalah model matematika dari iklim masa lalu, sekarang, dan masa depan. Perubahan iklim dapat terjadi dalam rentan waktu yang panjang dan pendek dari berbagai faktor. Pemanasan baru-baru ini dibahas dalam pemanasan global. Pemanasan global menghasilkan retribusi sebagai contoh perubahan 3 derajat Celcius dalam suhu tahunan rata-rata sesuai dengan pergeseran insoteran sekitar 300 sampai 400 km di garis lintang, atau ketinggian 500 meter. Dalam menyikapi pergeseran zona iklim, setiap spesies akan bergerak ke kutub lintang ataupun ke dataran tinggi untuk menghindari dampak buruk dan fenomena alam tersebut. Adapun iklim kuartener adalah kata yang memiliki arti. Iklim kuartener adalah iklim yang terdapat dalam zaman gletser atau zaman es pada masa geologi. Yang keempat, skala iklim meliputi yang pertama, iklim mikro. Iklim dalam suatu wilayah spesifik dalam satu area yang lebih luas. Contoh penggunaan iklim mikro, misalnya para arsitek akan mempertimbangkan iklim mikro suatu tempat saat ingin membangun konstruksi rumah yang ramah lingkungan, merancang rumah yang hemat energi dengan memanfaatkan iklim di lingkungan sekitar lokasi dibangunnya rumah, sehingga rumah tersebut akan menjadi sejuk pada musim panas atau menjadi hangat pada musim dingin. Seorang ahli biologi akan berupaya menciptakan iklim yang semirip mungkin dengan habitat asal binatang atau tumbuhan tertentu agar binatang yang dipelihara atau tumbuhan yang ditanami bisa bertahan hidup. Iklim mikro tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kemiringan suatu dataran, kecepatan angin, kelembapan dan pengairan, dan lain-lain. Selanjutnya, iklim meso adalah kondisi iklim yang berkaitan dengan variasi dan dinamika pada suatu wilayah seluas beberapa km persegi. Unsur-unsur iklim seperti suhu, kelembapan angin, dan curah hujan pada waktu wilayah seluas beberapa kilometer persegi dapat berbeda sangat dengan unsur-unsur iklim di pusat perkotaan akan berbeda dengan daerah pinggiran kota atau pedesaan sekitarnya. Selanjutnya, iklim ruangan adalah suatu kombinasi dari suhu kerja, kelembapan udara, kecepatan gerakan udara, dan suhu radiasi pada suatu tempat kerja. Cuaca kerja yang tidak nyaman, tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan, dapat menurunkan kapasitas yang berakibat menurunnya efisiensi dan produktivitas. Dan yang kelima, wilayah iklim meliputi yang pertama ada iklim kutub.
Iklim kutub adalah iklim dingin yang terdapat di daerah kutub. Di daerah itu, musim dingin berlangsung lama, musim panas yang sejuk berlangsung singkat. Udaranya kering, tanahnya selalu membeku sepanjang tahun. Saat musim dingin, seluruh tanah ditutupi es. Memiliki jenis vegetasi berupa lumut-lumutan dan semak-semak. Wilayah di belahan bumi utara yaitu Amerika Utara, Greenland, dan pantai utara Siberia, sedangkan di belahan bumi selatan yaitu Antartika. Selanjutnya, iklim tengah. Iklim yang terjadi di kawasan lintang 40 Celcius hingga lintang 66,5 derajat di bagian selatan dan utara bumi. Iklim ini terjadi menjadi 4, yaitu iklim laut pantai barat dengan ciri kondisi lembab dan mendung saat musim dingin, serta kering dan cerah ketika musim panas. Dengan demikian, sebagian besar penduduk di belahan bumi utara berada di daerah iklim antara lain wilayah Eropa dan Amerika Utara. Serta sebagian wilayah di Amerika Selatan, kondisi iklim masih sesuai dan tidak terlalu buruk untuk kehidupan manusia. Selanjutnya, iklim subtropis adalah wilayah bumi yang berada di utara dan selatan setelah wilayah tropis yang dibatasi oleh garis balik utara dan garis balik selatan. Wilayah dengan iklim subtropis berada pada 23,5 derajat lintang utara dan 40 derajat lintang utara dan 23,5 lintang selatan hingga 40 derajat lintang selatan. Kawasan dengan iklim subtropis biasanya kondisi alam berupa badai, hujan salju, atau tornado. Negara-negara dengan iklim subtropis memiliki 4 musim, yakni musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Tiap-tiap musim memiliki karakter tersendiri seperti suhu maksimal atau minimal, kelembapan serta flora dan fauna yang dapat hidup di wilayah ini. Iklim tropis adalah sebutan bagian daerah yang memiliki suhu hangat dan disinari oleh sinar matahari sepanjang tahun. Iklim tropis berada di garis ekuator atau khatulistiwa, memiliki luas 40% dari total luas permukaan dunia dan menjadi tuan rumah bagi 80% keanekaragaman hayati dunia. Pada iklim tropis, cuaca hangat sepanjang hari dan tidak ada musim dingin. Iklim khatulistiwa. Berdasarkan aspek geografi dan kondisi fisiknya, iklim di sekitar garis khatulistiwa mempunyai perbedaan. Bila dibandingkan dengan belahan bumi utara dan selatan, daerah sekitar garis khatulistiwa mempunyai iklim tropis panas. Keadaan cuaca rata-rata panas mengakibatkan negara-negara di daerah itu beriklim tropis. Iklim tersebut mengakibatkan terjadinya hujan yang disebut dengan hujan tropis. Selama 2 bulan, daerah ini mempunyai temperatur rata-rata 18. Suhu tropis tersebut akan relatif tiap sepanjang tahun dengan variasi musiman yang didominasi oleh presipitasi iklim tropis di sekitar garis khatulistiwa terletak di antara 0 sampai 231 derajat atau 2 derajat LU atau LS, serta hampir 40% dari permukaan bumi. Yang keenam, jenis iklim. Iklim benua adalah iklim yang berdiri suhu musim dingin yang cukup untuk mengalami periode bersalju setiap tahun. Wilayah yang memiliki iklim kontinental terletak di belahan utara dan juga pada wilayah dengan ketinggian yang tinggi. Iklim jenis ini
mengalami sekurang-kurangnya 3 bulan dengan suhu melampaui 10 derajat Celcius dan musim sejuk selama sekitar 1 bulan dengan suhu di bawah 3 derajat Celcius. Selanjutnya ada iklim bahari. Jenis iklim yang memiliki perbedaan yang kecil antara suhu tahunan dan suhu udara harian. Keberadaan iklim bahari ditemukan di pulau-pulau yang kecil. Selain itu, iklim bahari juga ditemukan di bagian yang menghadap angin, misalnya Kepulauan Inggris bagian paling barat. Selanjutnya, iklim monsun. Suatu daerah dengan iklim musim hujan tropis kadang dikenal sebagai iklim basah tropis atau musim hujan tropis, dan iklim pesisir angin perdagangan adalah jenis iklim yang sesuai dengan kategori klasifikasi iklim Köppen. Iklim monsun memiliki suhu rata-rata bulanan di atas 18 derajat Celcius (64 derajat) di setiap bulan dalam setahun, dan musim kemarau. Iklim monsun adalah iklim antara basah, iklim hutan hujan tropis, dan yang lebih kering, iklim saban tropis. Selanjutnya, iklim Mediteran. Iklim pada kebanyakan wilayah cekungan Mediteran sebagai bagian dari iklim subtropis. Di luar Mediteran, iklim jenis ini dapat di wilayah California, sebagian Australia Barat dan Selatan, Afrika Selatan bagian barat daya, dan sebagian wilayah Chili Tengah. Ciri iklim ini adalah musim panas yang hangat hingga panas dan kering, dan musim dingin yang mild dan basah. Contoh kota yang penting yang beriklim Mediteran adalah Athena, Barcelona, Beirut, Yerusalem, Tunis, Marseille, dan Roma. Selanjutnya, iklim tundra. Suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Tundra terdapat di wilayah bumi setelah utara (lingkungan Antartika). Juga ditemukan di dekat Antartika dan terdapat di puncak pegunungan yang tinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah tundra hanya berlangsung selama 60 hari. Jenis tumbuhan yang banyak ditemukan di tundra hanyalah yang mampu bertahan dengan cuaca dingin seperti sphagnum, lumut kerak, tumbuhan semusim, perdu, dan alang-alang. Iklim kutub dengan musim dingin yang panjang serta gerap, dan musim panas yang panjang dan terang terus-menerus, serta memiliki curah hujan yang rendah menjadi corak khas bioma ini. Yang terakhir, iklim gunung. Iklim gunung menjadi lebih dingin setiap naiknya ketinggian. Hal ini terjadi disebabkan karena pemanasan bumi oleh matahari yang terjadi secara radiasi. Matahari memanaskan daratan secara radiasi. Sementara itu, efek rumah kaca berfungsi bagaikan selimut yang merefleksikan kembali panas ke bumi. Jika efek rumah kaca ini tidak ada, masa panas tersebut akan kembali ke ruang. Efek rumah kaca ini yang menyebabkan udara di dataran rendah terasa hangat. Ketika ketinggian bertambah, efek rumah kaca berkurang sehingga temperatur sekitar menurun. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya dapat presentasikan atau bisa menjelaskan tentang hasil resum saya di mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.